Kan ya dia hanya rekomendasi sampai Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga. Gimana nih kabarnya hari ini puasanya? Masih aman? Aman. Oke. Teman-teman, kalau ada yang bisa on cam, kita on cam bareng, temenin aku untuk ngobrol hari ini, biar makin interaktif juga. Mungkin udah lebih 8 menit. Jadi ini hari ini kan mau itu ya, aku ada rencana ada praktis. Jadi biar waktunya lebih banyak di praktis, aku langsung mulai aja. Oke. Jadi hari ini itu kita akan belajar tentang copywriting structure. Nah, setelah kemarin kita udah belajar tentang pengenalan copywriting. Nah, sekarang kita masuk ke gimana cara menulis di copywriting kayak gitu. Nah, di sini aku udah bagi jadi 4 poin. Yang pertama itu cara nentuin topik dan angle dalam suatu tulisan. Terus yang kedua itu tujuan menulis copy, dan yang ketiga copywriting outline atau strukturnya, dan yang keempat itu formula di copywriting yang bisa kita gunain. Nah, oke. Nah, masuk ke topik sama angle dulu. Nah, di sini itu aku bagi jadi 4 tahapan. Aku bahas satu-satu. Jadi yang pertama itu look around you itu dalam arti kayak kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalkan kita bisa tanya ke teman kita, atau misalkan kita lagi browsing-browsing di misalnya explore Instagram gitu, hal apa atau yang apa ya, misalnya yang terbaru, yang lagi tren kayak gitu. Bisa juga dari hashtag Twitter kayak gitu. Jadi kita explore dulu, cari topiknya kayak gitu. Nah, setelah itu kan mungkin kayak kita tertarik atau misalkan kita pengen bahas dari sudut pandang yang beda atau angle yang beda kayak gitu. Nah, ini juga nyambung ke tahapan yang kedua, yaitu collect ideas. Jadi setelah tadi kita udah ngumpulin atau punya bahan atau topik yang pengen dibahas, nah di tahapan yang kedua ini kita bisa ngesortir topik-topik mana yang pengen kita dalemin atau pengen kita bahas lebih lanjut. Nah, yang ketiga ini follow the hype. Jadi tadi ya topik apa yang berkesinambungan dengan brand ataupun dengan jenis usaha atau bisnis yang kita punya kayak gitu. Apakah maksudnya trennya itu bisa kita bahas atau enggak, nyambung atau enggak kayak gitu. Nah, yang keempat itu ada what people will look for. Jadi tahapan di sini itu maksudnya adalah lebih menekankan kebutuhan audiens. Apakah apa yang audiens cari kayak gitu, apa yang mereka lagi butuhin untuk saat ini. Jadi kita bisa sebagai solusi atau ngasih jawaban lewat
konten atau tulisan yang kita berikan kayak gitu. Nah, untuk tujuan menulis copy ini ada 4 secara umumnya gitu ya. Ada naratif, deskriptif, persuasif, sama ekspositori kayak gitu. Nah, kalau naratif ini dia tuh penulisan yang lebih menceritakan sesuatu atau peristiwa secara kejadiannya secara beruntun gitu. Nah, kalau deskriptif ini kayak tulisan yang menggambarkan sesuatu kayak gitu. Misalkan kayak bentuknya kayak gimana atau warnanya seperti apa kayak gitu. Nah, kalau persuasif itu lebih menekankan tulisannya dengan tujuan meyakinkan pembaca supaya pembaca itu melakukan aksi atau aksinya ini bisa banyak ya, bisa beli barangnya atau misalnya cukup kayak share aja nih kontennya ke teman-temannya dia kayak gitu. Nah, kalau expository itu kayak memberikan informasi ataupun mengajarkan sesuatu ke pembaca, tapi biasanya kalau expository itu biasanya ada kayak referensi atau data yang kesannya lebih ilmiah atau lebih valid kayak gitu. Biasanya sih kalau yang aku tahu contohnya mungkin kayak penulisan biografi kayak gitu. Nah, ini ada tabel gitu ya. Jadi masih rada nyambung sama yang tadi yang sebelumnya aku jelasin. Di sini biasanya ya kalau misalkan mau nulis kan pasti ada tujuannya gitu. Nah, di sini sih biasanya yang dipakai itu tuh di yang kolom yang sebelah kiri yang di step 1 itu biasanya 5 teratas. Biasanya to persuade, berarti untuk meyakinkan, to inform, untuk ngasih tahu informasi, to entertain, untuk menghibur, kayak gitu, to explain, untuk menjelaskan, to describe, untuk mendeskripsikan, kayak gitu. Biasanya sih yang umumnya dipakai adalah 5 yang teratas ini, kayak gitu, untuk tujuan penulisan copywriting. Nah, ini masuk ke outline. Nah, jadi di outline copywriting itu umumnya ada 4, ada title, ada lead, terus body, sama closing. Nah, title ini, title atau headline gitu ya, itu adalah yang pasti harus menonjol. Karena itu kan diletakinnya kan biasanya di depan kayak gitu kan. Kalau misalnya kita ngeliat kayak kemarin tuh contoh carousel di Instagram, itu slide pertamanya kan ada headline dulu. Headline-nya yang paling menonjol, paling gede, paling di bold gitu kan. Nah, title ini kalau misalkan dari awal kita baca aja udah menarik, pasti kan kita bakalan nge-slide baca sampai habis kayak gitu kan. Nah, jadi title ini tuh berfungsi untuk narik perhatiannya audiens dulu kayak gitu saat pertama kali. Jadi kan kalau misalnya kayak kita scrolling itu kan cuma kayak sekitar sepersekian detik gitu ya. Kayak ini memutuskan menurut audiens tuh maksudnya menarik apa enggak ya kayak gitu. Nah, kalau di lead atau hook atau opening first paragraph itu sama aja sebenarnya istilahnya. Jadi ini tuh paragraf pembuka. Jadi setelah headline biasanya ada first paragraph-nya dulu. Nah, di first paragraph itu sendiri itu biasanya jadi kayak apa ya? Bikin seolah-olah si audiens jadi kayak tetap mau baca kayak gitu. Jadi setelah kita udah narik perhatiannya, kita harus kayak ngasih sesuatu yang bikin si pembaca nih mau tetap baca terus sampai akhir. Nah, kalau di body itu kan intinya atau inti tulisannya kayak gitu kan. Nah, kalau di body ini kuncinya adalah kita menjawab apa yang tadi kita cantumin di title. Jadi misalkan ngebahas tentang kalau kemarin Hari Perempuan Internasional gitu. Nah, body-nya tuh menjawab dari title-nya kan ditanya kenapa sih kita harus ngerayain Hari Perempuan Internasional. Nah, jawabannya ada di body-nya. Kita bisa cantumin dalam bentuk poin ataupun dalam paragraf kayak gitu. Nah, kalau di closing itu dibagi 2, ada conclusion sama call to action. Nah, jadi kita bisa kasih rangkuman ataupun kesimpulan, tapi sebenarnya ini opsional. Bisa juga kita langsung kasih ke call to action-nya kayak gitu. Nah, tapi maksudnya biar lengkap, pasti kan ada kayak kesimpulan yang bisa audiens ambil gitu kan dari konten yang kita kasih. Nah, call to action itu sendiri ada banyak gitu ya jenisnya.
mungkin kalau misalkan kita ngomongin Instagram, metrik atau ya metrik yang bisa kita gunain gitu di call to action itu misalkan kayak like, comment, atau di save atau share gitu kan. Biasanya kan 4 itu gitu. Kita kayak pengennya konten kita ini cukup di like doang atau perlu di share ya ke orang lain kayak gitu. Nah, tadi kan bahas title gitu ya. Nah, di sini aku kayak ngasih tips juga untuk gimana sih cara bikin title gitu. Nah, di sini ada put the benefit. Jadi kayak kita bisa kasih headline yang ngasih benefit ke audience. Nah, contohnya misalkan kayak 5 buku ini tuh bisa bikin narik gebetan kalian kayak gitu misalkan. Nah, jadi kayak kita pengen baca nih buku apa aja emang yang bisa bikin gebetan kalian tertarik kayak gitu. Nah, make people curious itu biasanya sih ini yang kayak kurang lebih yang kayak kita dengar misalkan ada 10 rekomendasi film Netflix gitu misalnya terbaru drakor gitu. Nah, misalnya yang nomor 2 mencengangkan atau nomor 2 wajib kalian tonton kayak gitu. Nah, kalau question itu misalkan lebih ke pertanyaan gitu ya. Jadi kayak lebih ke nanya ke audience di headline-nya. Contohnya misalkan kenapa ya HP iPhone tuh selalu laku terus gitu padahal HP-nya mahal gitu, tapi kok laku mulu kayak gitu. Nah, kita bisa tuh mainin di question. Terus kalau negatif sound itu kalau aku kasih contoh mungkin kayak jangan lakuin ini di depan calon mertua kayak gitu. Jangan lakuin 5 hal ini misalnya di depan calon mertua. Nah, kayak gitu. Jadi kan kayak itu bisa menurutku bisa mancing audiens untuk mau ngeklik atau mau baca sampai habis. Dari title-nya aja udah menarik kayak gitu. Nah, hook atau yang tadi ya first paragraph. Jadi setelah headline-nya kita udah bikin kayak gitu, ini aku juga pengen ngasih tips gitu untuk di first paragraph-nya itu sendiri. Jadi kita bisa question, kita bisa nanya lagi. Misalkan kayak tahu nggak sih kalian kalau bla 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 bla. Nah, biasanya kan kayak gitu kan suka nemuin. Atau misalkan quote dari orang-orang terkenal kayak gitu. Atau misalnya kayak kalian punya quote sendiri yang otentik, itu juga nggak apa-apa gitu, boleh. Nah, terus juga ada statement. Statement ini bisa dari kayak kutipan yang pengen kalian bahas. Misalnya kalau ngebahas tentang film, misalnya dari kutipan si pemain filmnya atau dari sutradaranya kayak gitu. Itu juga bisa. Nah, terus yang terakhir ada data. Jadi data ini bisa kayak misalkan kalian cantumin mau bahas tentang pendidikan, berarti kayak berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kayak gitu-gitu. Jadi cantumin datanya. Nah, ini copywriting formula. Jadi ini juga penting ya, selain kita juga harus paham struktur yang tadi, kita juga harus paham penerapan formulanya di struktur yang tadi kayak gitu. Jadi ini sebenarnya berkesinambungan. Dan copywriting formula ini setahu aku memang banyak gitu ya jenisnya. Cuman yang akan dibahas di sini adalah AIDA gitu ya. Karena AIDA ini maksudnya kayak yang udah umum dan gampang gitu untuk kita pahamin secara konsepnya. Nah, AIDA ini apa sih? AIDA ini adalah attention, interest, desire, sama action. Nah, pas banget nih kalau bisa aku sambungin gitu ya sama yang tadi. AIDA ini tuh dari attention aja itu nyambung ke title. Terus habis itu interest itu nyambung ke first paragraph-nya. Desire nyambung ke body, dan action itu yang terakhir di bagian kesimpulan sama call to action yang tadi. Nah, jadi di attention itu seperti yang tadi aku singgung, jadi kayak kita harus bikin audiens kita tertarik dulu, at least sama headline yang kita kasih, atau hook juga bisa, itu dari first paragraph. Nah, interest gimana caranya supaya si pembaca itu tetap kayak ngebaca konten kita, tetap kayak mau tahu terus informasinya sampai akhir kayak gitu. Nah, desire itu ketika audiens merasa kayak ini akhirnya terjawab ya yang dicari kayak gitu dari konten yang kita baca. Nah, action itu memberikan aksi, misalkan yang kayak tadi ya, misalnya mau like atau komen atau share atau save gitu ya, atau misalnya beli sekarang harga besok naik kayak gitu-gitu, itu juga masih termasuk call to action kayak gitu. Nah, ini yang aku bilang gitu ya, makanya aku nyampein materinya rada
lebih agak cepat supaya kita hari ini mau ada praktis. Jadi teman-teman di sini diharapkan ikut praktisnya karena ini juga salah satu syarat buat dapat sertifikat karena ini nanti bakal aku nilai juga gitu ya. Ini sebentar aku stop share dulu. Jadi aku udah nyediain sih slide-nya. Ini aku bagiin link-nya ke teman-teman jadi teman-teman bisa akses. Biar maksudnya kerjain bareng-bareng gitu. Nanti kalau masih ada waktu bisa dibahas. Tapi sebelum masuk ke praktis, kira-kira ada yang mau tanya dulu kah? Atau praktis dulu gitu? Lebih baik praktis dulu atau tanya jawab kira-kira? Itu linknya udah aku share ya di kolom chat. Teman-teman boleh akses. Bentar, aku share screen lagi. Udah kelihatan belum screen aku? Udah, Kak. Oke. Nah, jadi praktis hari ini itu, ini langsung aja aku lompat ke sini. Nah, jadi dari struktur yang tadi aku jelasin sama formula copywriting-nya gitu ya, itu teman-teman membuat outline-nya aja. Jadi nggak usah bikin kayak konten keseluruhannya, bikin apa ya kayak kasaran kontennya aja kayak gitu. Nah, di sini aku udah ngasih kategori, ada 4 kategori. Di sini ada pekerjaan impian, persiapan kerja, copywriting, dan remote working. Nah, jadi teman-teman boleh pilih empat kategori ini. Nah, di sini aku ngasih contoh. Ini punya aku sendiri. Jadi ini aku ngebahas tentang pekerjaan impian. Topik besarnya ini, yang 4 tadi tuh topiknya ini. Nah, untuk yang angle-nya itu dari pekerjaan impian itu aku pengennya bahas tentang apa nih. Nah, di sini aku kasih nih tentang tips atau steps supaya kita bisa dapetin job impian kita kayak gitu. Nah, objektifnya itu yang tadi yang aku sempat share kayak table gitu. Di sini aku nekenin to inform. Jadi untuk pengen ngasih tahu informasi aja nih ke si audiens aku untuk gimana sih tips atau step yang bisa mereka dapetin setelah baca kayak gitu. Jadi objektif itu tujuannya. Nah, di sebelah kanan ini itu si strukturnya. Jadi udah aku siapin strukturnya. Itu ada title-nya. Jadi nanti kan topiknya dream job. Nah, tapi title-nya beda dong pasti sama topiknya. Nah, title-nya ini aku kasih simply bla 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 step to get your dream job gitu. Nah, ini BTW isinya nggak harus pakai bahasa Inggris ya, boleh pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau untuk first paragraph-nya itu kalian bisa langsung ngasih apa ya, kayak nulis langsung atau bisa juga kayak aku nih, kayak cukup dijabarin kayak gini aja. Nantinya aku mau ngasih statement. Tadi kan aku ada bagi tuh, ada 4, ada question, quote, statement, sama data. Nah, kalian bisa pilih dari situ, atau misalkan mau coba explore yang lain, nggak apa-apa. Nah, di sini aku nantinya bakal ngasih statementnya apa. Nah, di sini aku jelasin telling the audience about how much they really want to get their own dream job, kayak gitu. Jadi, kayak ngasih tahu ke audiens seberapa pengennya mereka untuk dapetin pekerjaan impiannya mereka sendiri. Dan aku juga nekenin nih, aku pengen ngasih benefit yang mereka dapetin kalau misalnya mereka akhirnya udah berhasil ngedapetin pekerjaan impian yang mereka, kayak gitu. Nah, di body itu biasanya kebagi, tadi kan aku bilang dalam bentuk poin atau paragraf, atau misalkan yang kayak kita kenal itu subheading gitu ya. Nah, itu biasanya kan ada misalnya beberapa poin kayak gitu. Nah, di sini aku ngasih 3 gitu ya. Nih, jadi dari body itu kita bisa nge-remind lagi apa yang di first paragraph. Kayak ini nih aku ngasih statement lagi sama si benefitnya. Terus yang poin kedua, aku pengen ngejelasin si step-stepnya nanti, misalnya stepnya ada 5 kayak gitu. Nah,
per setiap step-nya itu nanti poinnya tentang apa aja ya kayak gitu. Nah, itu nanti kalian jelasin. Nah, habis itu aku juga pengen ngasih nih, tadi kan 5, terus aku kasih bonus. Jadi ada 6 step kayak gitu di kontennya aku nanti. Nah, kalau untuk closing, tadi kayak aku bilang ya, kesimpulan itu sebenarnya opsional, nggak wajib gitu. Tapi kalau misalnya memungkinkan gitu kontennya untuk ada kesimpulan, itu nggak apa-apa dicantumin. Dan CTA atau call to action itu, aku nulis nih di sini, kayak nanya lagi ke audiensnya, step mana nih dari 6 step tadi yang pengen kalian langsung terapin kayak gitu. Atau terus aku juga nanya nih pertanyaan keduanya, pekerjaan impian kalian tuh apa sih kayak gitu, profesinya apa. Nah, kayak gitu. Nah, terus ini kan contoh doang ya. Nih di bawah tuh aku udah kayak nyiapin begini nih. Nah, jadi nanti teman-teman langsung isi aja nih namanya siapa kayak gitu. Saya namanya Hara gitu kan. Nah, itu nanti tinggal ketik aja namanya, terus habis itu isi di sini topiknya apa, angle-nya apa, objektifnya apa, kayak gitu-gitu. Nah, ini aku kasih waktu mungkin kayak 30 menit. Kalau misalkan belum selesai nanti setelah 30 menit gak apa-apa, karena ini kayak kita coba latihan dulu pemanasan gitu sebelum nanti ada final project di hari akhir, supaya kayak teman-teman bisa lebih terbiasa dulu sekarang. Nah, jadi paling kayak gitu sih. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu sebelum teman-teman latihan? Kalau udah paham, boleh langsung dikerjain aja. Ini ya, aku remind Oke, sedikit Kak. lagi ya. Aku remind sedikit lagi, kategorinya yang bisa kalian pilih: pekerjaan impian, persiapan kerja, copywriting, dan remote working. Jadi ambil kategorinya udah 4 ini aja, nggak usah di luar ini. Tapi angle-nya kan pasti beda-beda. Kayak tadi tuh pekerjaan impian, aku pengen ngasih step. Bisa aja teman-teman yang milih kategori yang sama kayak aku mau ambil angle atau sudut pandang yang beda gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Teman-teman langsung isi di sini ya, yang ada nama udah kosong ya. Yang punya aku jangan diedit. Ini contoh aja. Oke, Kak. Oke, mungkin ini kan udah 9.29, jadi aku genepin aja kali ya 9.30 nanti sampai jam 10 pas. Itu nanti kayak kita bisa bahas bareng-bareng. Jadi teman-teman aku kasih waktu untuk mau browsing-browsing dulu atau mau ini apa namanya, cari-cari bahan, nggak apa-apa. 30 menit gitu. Kalau ada yang nggak paham, boleh nanya lewat chat atau kalau mau on mic langsung nggak apa-apa. Iya benar, langsung edit aja di slide. Jadi ini kan udah aku sediain ada 10 ini ya, 10 slide nih kayak gini nih. Ini udah di sini namanya Helmi. Nah, nanti langsung isi aja namanya siapa kayak gitu. Kalau misalkan kurang bilang aku ya, nanti aku tambahin lagi gitu slide-nya. Di sini kan orangnya ada 12 ya, berarti nggak termasuk aku, berarti 11.
Halo teman-teman, udah jam 10. Gimana nih tugasnya? Ada kesusahan nggak ngerjainnya? Udah pada selesai atau belum? Oh udah. Yang lain gimana? Masih butuh waktu atau udah selesai? Masih setengah jalan. Oke, nggak apa-apa. Mungkin aku reminder dulu kalau praktis ini, maksudnya kan besok kan udah bahas tentang hal lain lagi ya. Jadi mungkin kalau bisa aku kasih deadline, kalau yang belum selesai itu bisa nyelesain sampai aku tunggu malam ini sampai jam 23.59. Jadi langsung kerjain aja di sini. Kalau misalkan belum buat ininya ya, kalau misalkan belum buat slide-nya, itu nanti nanti bilang ke aku aja, nanti aku tambahin slide-nya. Kalau ada yang belum isi nama, habis itu tadi aku ulang deadline-nya itu malam ini jam 23.59 kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak harus selesai sekarang, tapi teman-teman yang udah nyelesain sekarang, kalau misalkan ada yang mau aku kasih feedback, boleh, bisa ini aja, bisa kasih tahu aku. Kumpulinnya di mana? Sebenarnya ini isi dulu aja di si Google Slide ini yang udah aku sediain. Jadi kan kayak yang aku bilang di hari pertama kalau semua kegiatannya itu di websitenya Upskill. Makanya aku minta kalian untuk enroll course dulu sebelum belajarnya dimulai. Nah, jadi di situ itu nanti ada bagian praktis sama ada kayak tugas lainnya juga gitu ya. Nah, di situ nanti aku sediain kayak kolom gitu. Nah, nanti kalian, karena ini kan ngerjainnya bareng-bareng ya, langsung ini aja ya, langsung taruh di box-nya itu link Google Slide-nya gitu. Jadi link ini, coba ditampil. Contoh apa nih maksudnya? Contoh upskill-nya Contoh kah? contoh jadinya. Jadi nanti bisa menganalisa nih dari poin A, poin B, poin C, Oh, hubungannya. maksudnya nganalisa praktisnya. Iya, jadi ada title-nya, dibuatin kata-katanya dulu, lead-nya apa. Jadi bisa nanti analisa, oh apakah ini sudah nyambung belum dengan ketika kita membuat paragraf, apakah sudah nyambung belum dengan title-nya. Atau misalnya kita buat body, apakah body yang kita buat itu nyambung nggak dengan lead atau dengan title-nya juga. Gitu. Apakah maksudnya harus langsung dipraktekin di Instagram gitu atau gimana? Karena kalau Nggak, menurut aku, iya karena kalau menurut yang di aku, sini aja dulu. oh iya di sini memang, maksud aku kayak di sini udah kelihatan sih, maksudnya nanti yang jadi title-nya apa, yang jadi bodinya apa gitu-gitu. Jadi ini maksudnya ini masih latihan kerangkanya dulu sih, belum bikin kontennya kayak gitu. Jadi biar teman-teman ada gambaran dulu nantinya kalau misalnya mau bikin konten dengan misalnya dikasih brief nih sama atasan dengan kategori yang kayak gitu, kayak gimana buatnya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa cari angle yang beda gitu. Nah, balik lagi ya, aku jelasin lagi soal yang tadi untuk tugasnya ini. Jadi begitu teman-teman udah selesai kerjain, yang udah selesai hari ini nih, yang tadi udah selesai kerjain, itu nanti aku kabarin lagi ya, nanti siangan setelah si recording dan materinya yang sesi sekarang, itu nanti aku upload, nanti aku kabarin kalau udah selesai. Nah, itu teman-teman bisa langsung submit juga tugasnya, karena kan nanti aku nilainya dari website-nya Upskill, penilaiannya di sana. Nah, jadi di sana tuh aku udah sediain kayak kolom khusus, nanti teman-teman karena ini ngerjainnya bareng, jadi langsung aja kasih link Google Slide-nya di sana gitu. Ngerti kan ya maksudnya? Jadi
Maksudnya itu kayak cuman ininya aja, naro si link Google Slide-nya aja, tapi nanti aku nilainya berdasarkan masing-masing yang udah dikerjain di sini kayak gitu. Karena itu wajib untuk naruh di sana gitu, ngumpulin tugasnya. Nah, ini karena udah 10:05, kalau teman-teman ada yang belum selesai nggak apa-apa. Kayak yang tadi aku bilang, bisa disambil misalnya ada kegiatan lain yang lebih urgent, jadi nggak apa-apa kerjain dulu aja. Ditunggu sampai malam ini, sebelum kita ketemu lagi untuk di hari berikutnya, materinya kan beda yang disampaikan. Iya sih, kalau bisa nama lengkap dan di akun upskill-nya juga kalau bisa nama lengkap gitu, jadi biar aku gampang ngedatanya. Jadi nama di sini sama nama di akun upskill-nya harus sama. Terus yang kedua nama lengkap. Gitu ya. Makasih ya udah ingetin ya. Jadi dikumpulinnya link aja. Iya, untuk di upskill-nya itu taruh link-nya aja. Iya, link Google Slide-nya gitu maksudnya. Tapi kan kalian udah ngerjain di sini. Jadi di sana cuma naruh link aja. Karena di sana nggak bisa ngerjain langsung kayak gini gitu tipenya. Makanya aku pakai Google Slide biar teman-teman lebih nyaman ngisinya kayak gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi terkait tugasnya atau udah paham? Oke. Nah, kira-kira teman-teman yang tadi jawab udah selesai, ada yang mau aku bahas bareng sama teman-teman juga bahasnya? Maksudnya langsung aku bahas di sini kayak gitu. Ada yang mau aku itu? Oke. Oke, berarti Azhar ya, aku cari dulu bentar. Oh, ini. Oke, jadi Azhar pilihnya topiknya remote working dengan angle 5 jenis pekerjaan remote working. Oke. Objektifnya untuk kasih informasi ke audiens tentang 5 jenis pekerjaan remote working. Oke. Title-nya 5 pekerjaan yang dapat diselesaikan tanpa perlu pergi ke kantor. Kalau dari judul mungkin kalau bisa aku kasih saran mungkin lebih bisa dipadetin lagi karena ini tuh maksudnya untuk implementasinya aku khususnya di Instagram. Kan kalau misalkan di Instagram memang agak terbatas dan Instagram itu lebih menonjolkan visual kayak gitu. Jadi title-nya nggak salah, tapi mungkin bisa dibikin lebih apa ya, lebih padat lagi kayak gitu. Nah, terus ke first paragraph-nya, berarti di sini pakai data ya, ngutip data. Selama 5 tahun terakhir, jumlah orang yang bekerja secara remote meningkat sebesar 44%. Oke, kalau ada data gini, berarti itu ya tadi seperti yang aku jelasin. Oke, benar. Terus kalau yang di body-nya itu, berarti terbagi 3 poin ya. Yang pertama, survei yang dilakukan Mental Health Amerika, bahwa orang dengan pilihan kerja remote atau fleksibel melaporkan kondisi kesehatan mental yang lebih baik. Oke, berarti ngutip data lagi ya. Oke, terus yang poin yang kedua, pekerjaan yang bisa dilakukan secara remote. Nah, apakah ini kan ada 5 pekerjaan gitu ya, dari awal juga udah di-mention 5. Apa cuman disebutin aja atau nantinya juga bakal ada penjelasan di setiap poin-poinnya kayak gitu. Itu kamu bisa tentuin sih. Tapi memang lebih baik seenggaknya ada penjelasan singkat di tiap poinnya kayak gitu. Kayak misalkan content writer itu nanti tugasnya ngapain aja ya kayak gitu. Jika Anda tertarik dengan 5 pekerjaan di atas, Anda dapat bergabung dalam komunitas remote worker. Nah, kalau menurut aku pribadi, ini nih poin yang ketiga ini juga bisa nih dimasukin ke kesimpulan kayak gitu. Tadi kan kamu naik kesimpulan ya. Sementara nih conclusion ya. Dengan bekerja sebagai remote worker, Anda dapat melakukan apapun di luar pekerjaan dan yang paling penting adalah menghemat uang. Nah, ini juga bisa sih kayak 2 hal ini sebenarnya bisa dijadiin kesimpulan kayak gitu.
tapi nggak salah. Nah, untuk call to action-nya, nah ini juga benar. Jadi dari 5, kita nanya ke audiens, mereka tuh lebih tertariknya dari antara 5 yang kita suguhin ini, mana gitu yang mereka tertarik. Oke sih, paling kayak gitu feedback-nya untuk hasil tugasnya Azhar. Gimana ya teman-teman, ada lagi yang mau aku periksa? Mungkin 1 orang lagi deh. Kalau ada yang mau, kalau misalkan enggak, apa namanya, bisa ini, kalau misalnya ada yang mau nanya tentang materi yang tadi, boleh juga. Tadi kan belum ada tanya jawab ya, langsung praktis. Kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa. Oke, berarti aku periksa nih punya Azi ya. Oke, ini ya. Azi ngambil topiknya persiapan kerja, angle-nya itu tips menulis CV. Objektifnya untuk menginformasikan kepada audiens bagaimana menulis CV yang baik. Oke, ini nggak ada yang masalah sih dari aku. Terus title-nya, lakukan hal-hal ini agar CV-mu dilirik HRD. Nah, mungkin apa ya, yang bisa aku tambahin, mungkin langsung kayak to the point aja. Hal-halnya itu maksudnya ada berapa poin kayak gitu. Jadi langsung ke to the point gitu judulnya. Kayak misalnya lakukan 10 hal ini kayak gitu. Jadi pakai angka sih kalau menurut aku. Kalau misalkan hal-hal ini kayak, jadi mungkin kalau misalnya aku memposisikan diriku sebagai audiens, kayak aku ini ada berapa banyak kayak gitu. Jadi aku kayak bertanya-tanya. Tapi sebenarnya nggak salah gitu ya. Sebentar. Terus lanjut ke paragraf pertamanya. Menjelaskan kepada audiens bahwa akhir-akhir ini banyak para pekerja gugur mendapatkan pekerjaan karena CV yang tidak lolos kriteria. Oke, berarti ini pakainya statement ya. Oke, ini benar sih. Nah, terus di bodinya menjelaskan struktur CV yang baik dan benar, langkah-langkah menulis CV. Nah, ini udah bagus sih, udah clear jelas. Tapi ini kan maksudnya angle-nya adalah tips menulis CV gitu ya. Mungkin karena di bodinya ini kan ada struktur CV, ada langkah-langkah menulis, ada yang ketiga hal-hal yang perlu dihindari. Mungkin di title-nya kayak lebih dijelasin, selain tadi aku bilang mungkin kayak ada berapa tips, jadi kasih nomor, habis itu juga mungkin lebih nekenin apa ya, misalnya lakukan 3 hal ini agar penulisan CV atau apa nih, misalnya jadi kayak pilih salah satu yang mau ditonjolin, entah strukturnya atau penulisannya sendiri, atau hal-hal yang perlu kalian hindari biar CV-nya dilirik HRD, kayak gitu. Terus kesimpulannya, dengan tulisan ini audiens dapat menerapkan bagaimana menulis CV yang baik. Yap, ini kesimpulannya udah oke ya. Terus call to action-nya, oke, call to action-nya nggak ada masalah. Paling itu aja feedback dari aku. Sedikit aja yang bisa diperbaikin. Nah, mungkin paling itu aja sih dua yang bisa aku review gitu karena keterbatasan waktu. Nanti sisanya tetap bakalan aku baca dari punyanya teman-teman yang udah dikerjain. Terus mungkin kalau misalkan ada yang mau nanya, kalau misalnya nggak ada nih yang mau nanya sekarang, bisa nanti nanya di WA atau PC aku juga nggak apa-apa. Tadi kalau nggak salah ada yang ngechat baru gabung ya. It's okay, nggak apa-apa, baru gabung. Jadi aku remind lagi ya, yang buat yang baru gabung, ini udah masuk ke materi kedua, dan di materi kedua ada praktis tentang copywriting structure. Nah, di praktis ini tadi kita latihan selama 30 menit, dan ada beberapa yang memang belum langsung selesai, itu nggak apa-apa. Nah, deadline untuk pengerjaan praktis ini aku remind lagi, aku tunggu sampai malam ini, jam 23.59. Nah, nantinya kalau misalkan, kan besok materinya udah beda gitu ya. Nah, link ini bakal aku kunci. Jadi
jadi kalau yang udah terlambat udah nggak bisa gitu. Karena ini nanti bakal aku nilai satu persatu, aku baca semuanya. Dan lagi-lagi aku bilang kalau enroll course di Upskill ID itu perlu karena semuanya nanti bakal ditaruh di sana. Dan seperti yang aku bilang tadi, pengumpulan tugasnya cukup di-copy aja link si Google Slide ini dan kalian taruh di sana. Kayak gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang nggak paham, mau tanya lagi di grup, nggak apa-apa, silakan. Gitu. Nah, ini masih aku buka ya, teman-teman, linknya sampai jam 23.59 malam ini. Setelah itu aku kunci. Jadi kayak udah final, udah nggak bisa diedit lagi. Nah, nanti itu tinggal masuk ke penilaian aku. Ya, teman-teman langsung submit linknya aja. Linknya di mana? Oh, bentar-bentar. Ini aku kirim ulang ya. Nah, jadi nanti di Upskill ID-nya itu nanti aku sediain box-nya dulu, box untuk submit-nya. Jadi langsung tinggal link-nya aja yang di-submit di sana, karena kan tugasnya udah di sini. Oke, kalau gitu kira-kira ada yang mau ditanyain lagi sebelum aku tutup sesi hari ini? Nggak ada ya, nggak ada yang mau nanya lagi. Udah pada paham ya berarti ya? Oke. Nah, sebelum aku tutup ininya, Zoom-nya, aku mau ini ada dokumentasi. Jadi teman-teman yang bisa on cam, kita on cam dan aku screenshot. Kalau nggak bisa on cam nggak apa-apa. Oke, udah nih, udah siap. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman yang udah ikut kelas hari ini. Jangan lupa dikerjain praktisnya. Terus jangan lupa juga enroll course kalau yang belum. Oke, berarti kayak gitu aja dari aku. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Udah boleh live. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Makasih, Kak.